daripada sejumlah sekian rangkaian doa, permintaan dan permohonan kita kepada Allah, lantunan munajat rintihan kita kepada Sang Pencipta, yang lebih istimewa daripada memohon meminta kepada Allah agar kita dibimbing kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena mungkin barangkali ada di antara daripada kita yang memohonnya tidak terlalu serius, atau juga tidak terlalu berharap, atau tidak terlalu fokus kepada permintaan yang kita mohon. Maka dengan kita dituntut, bahkan diwajibkan untuk kita memohonnya sebanyak tidak kurang daripada 17 kali pada tiap hari. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, jalan yang akan membawa kita kepada surganya Allah Jalla wa'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sehingga seketika dengan kita ditujukan kepada jalan yang lurus, jalan yang bijak, jalan yang baik, jalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, jalan yang akan menyertakan kita dengan para nabi-nabi dan rasul, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, itu di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang telah mendapatkan panduan dan bimbingan dan juga dibimbing Allah kepada jalan yang lurus, mesti akan menjadi lurus pemikirannya, akan menjadi lurus sikap dan perangainya, akan menjadi lurus perilaku dan perbuatannya, akan menjadi lurus aktiviti dan kegiatannya, akan menjadi lurus pakaian dan minumannya, hias dan danannya, rehat dan tidurnya, semua aktiviti akan terbimbing. Sehingga dengan kita boleh beradaptasi dan juga boleh bertakayun dengan sumber hadis yang diriwayatkan. Nabi kita bersabda, "Kita lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu sudah tak ada rasa segan, sudah tidak ada rasa malu, maka lakukan apa saja. Itu ancaman. Bukan berarti kalau kita sudah tidak ada rasa malu, sewenang-wenangnya kita, semaunya kita nak buat apa saja, nak berbagi dengan perkara jelek, kotor, jijik, lucah, dan bukan begitu maksud hadis. Makna daripada hadis, malu itu adalah sebagai perisai. Al-haya'u minal iman. Sifat malu itu daripada iman yang mampu untuk merisai dan menyelamatkan diri seseorang daripada segala kejanggalan hidup. Bagaimana dia boleh terelak, bagaimana dia boleh selamat, bagaimana dengan pemikiran yang sehat, bagaimana dengan pemikiran yang malas, bagaimana dengan sikap yang betul. Karena ada haya di sini, ada rasa malu kita dengan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, tak masalah, boleh saja, nak jogging saja, nak joget saja. Tapi jogetnya seperti apa, joggingnya seperti apa, sukanya seperti apa? Sukan, olahraga, wala tansansi bagaimana dunia. Tapi jangan sampai kau melupakan habuan dunia untuk akhirat. Sebab yang macam mana pun perjalanan hidup itu akan berputar. Jadi di antara daripada pesan imam, pesan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna lillahi, bagi Allah Jalla wa'ala, a'malan bil lail, amalan di waktu malam yang Allah tidak akan menerimanya di waktu siang. Wa inna lillahi amalan, wa inna lillahi amalan bin nahar la yaqbaluha bil lail. Ada tugas-tugas di waktu malam Allah tidak menerimanya di waktu siang. Dan juga ada tugas-tugas di siang hari yang Allah tidak berkenan menerimanya di waktu malam. Waktu sembahyang ke masjid dulu, tapi berpakaianlah yang sesuai dengan tetamu Allah Jalla wa'ala. Bukan pakaian yang dipakai untuk jogging, bukan pakaian yang dipakai untuk senam aerobik, bukan pakaian yang dipakai untuk sukan, bukan pakaian yang dipakai untuk dangdut, bukan tak boleh, tapi khayal. Ada
rasa segan, ada rasa malu jalla wa'ala. Jadi kita pun melihat sepertinya begini merintih-rintih dan juga berbual-bual dan bercakap-cakap dengan kita. Aku ini bukan masjid murah sebenarnya. Aku ini sebenarnya dibangun, didirikan sejak dalam beberapa tahun yang lalu di zaman Sultan Mizan Zainal Abidin. Sultan Mizan dan Abidin betul ujungnya. Aku ini mendapat biaya tidak kurang daripada dalam 400 juta. Takkan nasibnya aku kalah dengan seumpama ofisnya seorang menteri, ofisnya seorang pejabat kerajaan atau pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan yang kemudian di ofis seorang menteri pun atau dengan salah satu kabinet atau dengan salah satu daripada gubernur, menteri besar, masya Allah, kau pakai samping, pakai kemas rapi dan cantik. Bahkan kita perhatikan dengan mereka-mereka yang walaupun dia seniman, yang walaupun dia olahragawan, tapi dia ganti pakaian untuk sementara waktu menghadap Bapak Menteri. Masya Allah, pakai serba kemas cantik dengan sampingnya. Nanti selepas itu baru dia lepaskan pakaiannya, dan dia akan menyalam. Lepaskan pakaiannya karena dia akan berenang. Tapi pada masuk ke office tadi itu begitu hormat dan ta'zim. Jadi kata mesin, kenapa aku tidak dia layak semacam itu? Pakaiannya akan gerak nanti dengan jokinya. Justru yang dipakai pada kamu menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Apa kesalahan Allah kepada kalian? Apakah kalian tidak dapat menghirup udara? Apakah kalian tidak berdosa untuk melangkah ke sana dan kemari? Apakah kalian tidak memakan nikmat dan rezekimu? Apakah kalian tidak memanfaatkan air yang aku turunkan? Atau juga dengan kalian tidak dapat menikmati fasilitas nikmat yang aku bagikan kepada anggota tubuhmu, daripada ujung rambut sampai ujung kuku. Leluasakan waktu bernapas, leluasakan waktu makan, leluasakan waktu minum, leluasa juga dengan jantungnya, leluasa juga dengan kesehatannya. Tapi kenapa kau melakukan seperti itu? Kenapa kau melakukan aku seperti itu? Kau raihkan manusia, hormat kepada manusia, taat kepada manusia, mengagungkan manusia, atur dengan aturan manusia. Siapa manusia? Tapi kenapa bukan tidak boleh patuh? Memang belajar dengan kita patuh dan taat kepada atasan kita, tapi lebih taat dan lebih setia lagi kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Allah Jalla wa'ala. Itu rintihan masjid yang tidak kedengaran dengan kita. Dimana kau nikmati segala aturan nikmat yang aku bagikan kepada kamu, walimada ta'budu ghairi. Tapi kenapa ibadahmu kepada yang selain aku? Tapi kenapa pengabdian kepada saya Sang Pencipta? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bila dengan manusia bersikap bijak, adil dengan diri pribadi mereka masing-masing, Allah tidak meminta lebih daripada itu. Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Memang Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tapi jangan sampai karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang maka sekehendak kita, sehingga dengan kita sudah tidak ada aturan dengan Allah Jalla wa'ala. Masjid tempat yang paling mulia. Di masjid kamu bersama para malaikat. Di masjid kamu mendapatkan maghfirah dan rahmat. Di masjid kamu akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Di masjid kamu bersama orang-orang pilihan, orang-orang saleh. Di masjid kamu akan mendapatkan tatapan pandangan rahmat daripada Sang Pencipta Jalla wa'ala. Itu kedudukan masjid. Tapi ternyata kenapa tidak dilayan masjid sebagaimana dengan kita melayan ofis kita atau juga dengan pejabat kita, yang sehingga dengan kita mungkin kita tidak izinkan seseorang yang berpakaian pada kebersukan untuk masuk ke ofis kita. Tapi kenapa kamu mengizinkan atau membenarkan kepada diri pribadi kamu untuk masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala, yang sepertinya seakan-akan seperti Allah tak berikan kita akal pemikiran yang sehat, yang seolah-olahnya seperti Allah tak bagikan kita dengan pakaian yang rapi, kemas dan cantik, yang sebetulnya dengan kita tidak mendapatkan rezeki peruntukan.
daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga kadang-kadang dengan kita ternampak oleh sebagian pada waktu sehingga di al-inhar, pada waktu sembahyang di musala atau juga di surau, atau juga pada waktu sembahyang di masjid, tak kisahlah dengan baju yang mana satu, dengan kain yang mana satu, dengan pakaian tampilan yang seperti apa, dengan pakaian yang seperti apa, yang penting sembahyang. Memang Allah Maha Pengasih, Allah terima keadaan kita seperti itu. Tapi kita ini tidak menunjukkan orang yang sehat, tapi kita ini tidak menunjukkan orang yang bijak, tapi kita tidak menunjukkan betapa banyaknya anugerah dan nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Keuntungannya, duitnya, bisnisnya, usahanya, keuntungannya, Masya Allah, tabarakallah, tidak terhitung. Yang paling tidak dengan kita sebagai insan, sebagai manusia. Tengok tadi kan ada nomor-nomornya kan di belakang. Untuk pelari-pelari itu ada nomor-nomornya. Bajunya seragam. Kita raihkan suka dengan pakaiannya. Coba juga raihkan masjid dengan pakaiannya. Juga raihkan pandang dengan pakaiannya. Nah seperti itu. Ini untuk yang pertama. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita nampak dengan petugas-petugas kebersihan tadi itu dan juga dengan pekerja-pekerja di masjid ini, mereka berpakaian secara seragam. Pakaiannya memang diperuntukkan khusus oleh pihak masjid yang dipakai pada untuk mengawal kebersihan masjid. Macam juga dengan security yang di situ memakai pakaian yang sesuai dengan tugasnya. Oke, Allah berfirman, mana pakaian yang sesuai dengan penampilanmu di hadapan aku sebagai hamba yang berterima kasih, yang memahami hakikat hidup dan juga yang memahami maqam, keagungan, kebesaran, kemuliaanku. Sehebat apapun makhluk, setinggi apapun martabat dan kedudukannya, tetap saja tidak setanding dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Kedua, Allah dahulu pada masa saya di pondok-pondok pesantren atau seketika buat pengajian dengan budak-budak kecil lepas sembahyang subuh, budak-budak kecil itu ramai yang tidur, ramai yang mengantuk, tak ikut berzikir. Yang walaupun Ustaz Hamzah tadi itu buat zikir tasbih tahmid lama bacaannya, tapi ada yang tak berzikir. Kenapa? Karena terlampau khusyuk dengan tidurnya. Jadi kita tak apalah, budak kecil tak paham, tak reti, tak paham, tak mengerti, tak tahu diri, itu kena kecil. Kena yang masih sumur jagung, baru saja hidup, tak banyak mana mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah. Tapi seketika berlaku yang semacam itu dengan orang-orang yang sudah dewasa, dengan orang-orang yang sudah tua, dengan kita-kita yang memiliki berbagai macam anugerah nikmat yang Allah bagikan. Terus dengan kita tidak menunjukkan kesungguhan kita, tidak menunjukkan kehebatan kita, tidak menunjukkan keperkasan dan kekuatan kita, sampai dengan kita mampu untuk menahan mata. Pada itu sudah jam tidur, disebabkan karena tontonan, disebabkan karena sukan, disebabkan karena hiburan, disebabkan karena urusan, disebabkan karena masalah, disebabkan karena makanan. Di jam tidur, tapi karena makanan sudah tersaji, tak malah kita makan dulu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah masih sehat lagi. Sebab kadang-kadang ada juga yang pada masa berdoa karena mata mengantuk, itu jam rehat, jam tidur, sehingga pada itu baca doa makan minum Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu bukan doa untuk makan, itu doa masuk tandas. Kan? Ingat dengan yang kedua, pusingan yang kedua. Kenapa dengan kita tidak bersikap bijak juga? Yang seketika dengan kita ada waktu untuk membuat persiapan bekalan untuk akhirat. Segala-galanya banyak itu untuk keperluan duniawi. Bisnis kita motor,
170 km kelajuannya untuk menuju office, supaya kita tidak terlambat. Dengan semangatnya jelek mata pada waktu kita memandu, jelek mata pada waktu kita menuju office kita, dengan semangatnya, aku tak nak kalau sampai sakit lagi daripada tenagamu. Itu yang kau gunakan untuk masa depan yang tidak ada kesudahannya. Ini juga diantara daripada kejanggalan-kejanggalan yang berlaku, yang tidak mengikuti pedoman ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, dan juga tidak mengikuti panduan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi kalau seandainya mereka bertanya, mereka yang paling muda atau yang paling kecil, kata mereka, uji aku nak tanya sempean, bahasa sempean awak lah, sempean itu bagus. Sempean saya perhatikan sejak daripada malam kemarin, alhamdulillah tidurnya cukup. Kamu dengan laptop, kamu dengan handphone, kamu dengan netbook, kamu dengan hiburan, kamu dengan berita dan lain sebagainya. Masya Allah dengan semangatnya. Kamu semangat waktu bekerja, kamu semangat waktu dengan keluarga, kamu semangat pada menonton. Tidak nampak kelihatan lesu pada waktu kita senang aerobik, tidak nampak kelihatan lesu pada waktu kita berolahraga, tidak nampak kelihatan lesu saat ketika dengan kita makan minum. Tapi kenapa Haji, Tuan Haji, Pak Lo, Pak So, mati? Kenapa saat ketika berada di rumah Allah, Tuan Haji tidak menunjukkan semangat, kegairahan, hikmat dan rahbah yang seketika dengan kita membuat suatu peruntukan untuk akhirat yang abadi. Takkan dunia kita mengalahkan akhirat kita, takkan suka kita dan juga dengan office kita mengalahkan rumah Allah Jalla wa'ala. Jadi kita nak tunjukkan kita ini boleh, Malaysia boleh, kita juga boleh untuk memperlihatkan yang teristimewa daripada segala-galanya. Udara yang bening, mungkin saja kalau kita berada di pedalaman, kita berada di kampung, di dusun, pemandangan tak ada, udaranya gosong, bau-bauannya kotor, pemandangannya jelek, lingkungannya pun juga serba bersifat. Itu mungkin saja yang dengan kita seketika itu tidak ada mood, tidak ada semangat. Sementara orang-orang yang duduk di sini atau yang berada di sini atau menumpang tinggal di sini atau sesaat waktu ada di sini, depan cantik, belakang cantik, kanan kiri pun juga cantik. Apa mana yang tak cantik? Menepis. Apa kira-kira yang tak cantik? Kipasnya. Sampai sekarang kita belum punya kipas bentuknya macam ini. Kipas kita di rumah yang terangguk, badannya kecil, kurus, kepalanya pun ada masih pusing, terangguk begitu ya. Kenapa? Sebab sudah uzur dah. Ini gerak pusing kanan pusing kiri stabil. Ini bukan 10 ringgit, bukan 50, bukan 100, beda harganya dengan yang kita. Oke, tengok atas, apa yang tak cantik di atas? Pusing, keramik, kristal, semuanya cantik, indah, lawa. Ya, duitnya pun lawa juga. 400 juta. Rumah kita, bilik kita pun berapa juta? Belum sampai 10.000. Gimana kita nak banding-bandingkan? Bukan itu yang kita inginkan. Sasaran kita, kalau kita dengan udara yang segar, dengan tatapan pandangan mata yang indah, dengan suasana yang nyaman, dengan lingkungan yang rapi dan bersih, kenapa kita tidak beraksi atau tidak memberikan respon yang bersih, yang lama dan cantik, khususnya pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Takkan dengan kita untuk dunia kita keren, cantik, lawa, bagus, gemas, rapi, indah, tapi untuk akhirat, untuk masa depan yang kalau pada saat kita sampai ke penghujung, siapapun kita, betapapun, berapapun banyaknya duit kita, harta kita, jabatan kita, kalau kita lebih
agung daripada yang agung, lebih mulia daripada yang mulia, lebih hebat daripada yang terhebat di dunia. Sesaat waktu Allah tak bagikan penangguhan umur yang walaupun tujuannya untuk ibadah. Israel datang, assalamualaikum, minta maaf ya, saya terus saja memang banyak lagi benda-benda yang saya belum buat. Saya bercadang tahun depan tuh nak berkempen supaya saya terpilih untuk menjadi yang berhormat. Israel minta maaf, banyak kerja-kerja yang kena selesaikan, banyak kerja-kerja. Di antaranya saya nak jadi imam besar di masjid ini, dan juga di antaranya saya menjadi ketua Jakim. Yang tidak itu Usman, yang diantaranya saya menjadi ketua Joli, yang diantaranya saya pengen untuk menjadi salah seorang daripada terlibat dalam kabinet menggantikan Datu Jalil Care misalnya. Kata malaikat Jibril, peruntukan yang Allah berikan kepada Jibril dah habis, dah itu bukan dunia malaikat. Terus terang saja, saya nak ke masjid saja, nak ibadah saja, nak zikir saja, nak puasa saja. Pokoknya saya tidak akan ada membandingkan diri, tidak akan mungkin membandingkan diri kepada urusan keduniaan. Saya akan habiskan waktuku, hariku, jamku, detikku, saatku hanya semata-mata untuk ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalian boleh buktikan apakah tunjukkan aku ini hebat, aku ini boleh untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Pandanganku ibrah, pendengaranku ibadah, ucapanku zikir, gerakku taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Pun juga kata mereka minta maaf, waktunya dah habis. Karena cara merayu macam itu tidak didengar, maka dengan kita guna genek makan atau juga kita gunakan pangkat jabatan dan kedudukan. Aku agung, aku sultan, aku menteri, aku raja, aku presiden, aku perdana menteri, aku punya staf, punya guru sejumlah sekian ribu, bisnis itu ada di sana sini. Maka aku memohon dan meminta, kalau memang tidak mau juga aku akan sokong kamu, aku akan risuah kamu, akan aku berikan kerajaanku, pemerintahanku, duitku, hartaku, kekayaanmu. Pun juga kata malaikat Jibril, minta maaf, kami bukan jenis yang boleh disokong. Kami tidak menerima sokongan. Dunia itu tidak ada artinya, tidak searti sebenarnya dengan subhanallah yang pernah kau ucapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Peluang pun sudah habis, sesaat waktu tidak dapat ditebus. Maka kalau memang seperti itu hakikatnya, manfaatkanlah dan gunakanlah waktu kita dengan baik. Detik-detik waktu kita di rumah Allah, bagaimana selayaknya kita sebagai tetamu Allah. Detik-detik waktu kita dengan sembahyang, bagaimana sepatutnya kita dengan sembahyang, bagaimana kita melayannya. Sembahyang Nabi kita perumpamakan seperti dengan kain atau seperti dengan pancaran cahaya yang naik, yang pada saat ketika sudah